Pertolongan Tuhan tidak lagi kita harapkan dengan cara melalukan beban atau masalah hidup kita. Tetapi pertolongan yang kita inginkan lebih dari itu, yaitu kita meminta keberanian untuk dapat menghadapi masalah atau problem dalam hidup kita. Artinya, kita meminta penyertaannya dalam menghadapi masalah hidup kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pertolongan Tuhan. Setiap hari kita pasti menghadapi pergumulan. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, sejak saat itulah manusia pasti bergumul dalam menghadapi permasalahan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita salah berdoa. Karena doa kita tersebut tidak sesuai kehendaknya. Kita selalu meminta supaya Tuhan melalukan masalah kita. Kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan saat kita masih bayi rohani. Supaya jangan ada pencobaan dalam hidup kita. Tuhan lalukanlah yang jahat dari hidup kita. Berbeda sekali ketika kita sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah menjadi dewasa di dalam kerohanian. Seperti Petrus yang dulunya adalah seorang pengecut. Hingga ia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus tidak mengaku mengenali Yesus. Tetapi ia berubah setelah sadar dan bertumbuh menjadi dewasa. Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Petrus mengabarkan Injil Kristus dengan sangat berani. Kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-29. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Dari ayat ini kita bisa melihat terjadi perubahan yang ekstrim. Saat Petrus atau kita telah menerima Roh Kudus, kita bertumbuh dewasa karena Roh Kuduslah yang menyertai. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Pertolongan Tuhan tidak lagi kita harapkan dengan cara melalukan beban atau masalah hidup kita. Tetapi pertolongan yang kita inginkan lebih dari itu, yaitu kita meminta keberanian untuk dapat menghadapi masalah atau problem dalam hidup kita. Artinya, kita meminta penyertaannya dalam menghadapi masalah hidup kita. Bukan lagi satu problem atau masalah ketika kita dihadapkan pada persoalan, beban, atau tekanan yang begitu berat. Asalkan Tuhan beserta dengan kita, asalkan ada Roh Kudus, kita pasti akan dapat melaluinya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Di dalam ayat ini kita bisa melihat Paulus pun berdoa memohon pertolongan Tuhan berupa keberanian, bukan menghindari atau melalukan. Dan hal ini dimintanya untuk dapat memberitakan Injil Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang Paulus minta ini murni bukan untuk kepentingan pribadi. Paulus mengatakan pergumulannya begitu berat karena
berupa aniaya dan hinaan yang harus dihadapi dengan perjuangan yang berat. Dan kita bisa belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa pertolongan Tuhan bukan selalu melalukan masalah, tetapi pertolongan Tuhan kepada kita bisa merupakan kekuatan untuk kita dapat menghadapi dan menanggung masalah kita tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami pergumulan atau masalah di dalam kehidupan kita, kita percaya kalau Allah mengizinkan atau membiarkan masalah itu, artinya Allah punya maksud dan tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita meminta keberanian dan penyertaannya yang juga merupakan bentuk pertolongan Tuhan pada kita. Dia pasti hadir di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita merespon pertolongan Tuhan yang selalu siap untuk mengangkat kita dari masalah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Pertolongan Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, kembali kami diingatkan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami berdoa, meminta Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk melalukan setiap masalah dalam kehidupan kami. Kami selalu ingin hidup di dalam kedamaian dan ketenangan tanpa ada hal-hal yang harus kami hadapi. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan bahwa pertolongan Tuhan bukan saja untuk kami dapat berhasil melawan atau melalui problem persoalan dalam hidup kami, tetapi juga ketika Tuhan memberikan pertolongan dengan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat menghadapi masalah dan pergumulan kami. Dan kami percaya di akhirnya bahwa kami akan menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Dan saat ini Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun problem persoalan dalam hidup mereka, Tuhan, Engkau tahu semua. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan bagi kami semua ya Bapa. Sehingga kami dapat tampil sebagai pemenang. Bersama dengan Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama.